mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Risang Janaka masih duduk di warung Nilot sendirian. Gulungan rontal masih terbentang di telapak tangannya. Suatu saat keningnya berkerut, suatu saat wajahnya cemberut. Sementara bunyi aksara-aksara dalam rontal seolah-olah suara Ratna Lumbini sendiri yang berbisik di liang telinganya. Duh, Kakang Janaka, jangan lupakan aku. Mari kita pacu kuda menyongsong senja warna kelabu. Mari kita hirup udara di atas padang biru. Kakang Janaka, aku ingin selalu meratap wajahmu sambil mendengar kidung lambung senandung kamu, sambil menatap puncak gunung Merapi Merbabu. Kakang, pandanglah aku, dekamlah aku. Jangan kau lepaskan sampai akhir hayatku. Risang Janaka berhenti sejenak. Matanya menjadi sendu, kepalanya menggeleng lemah, seperti ada beban berat yang tak ingin dipikulnya. Kemudian dia kembali menatap aksara-aksara dalam surat yang ditulis Ratna Lumbini, putri kesayangan Busutarai, seorang pejabat kerajaan. Kakang Janaka, kaulah matahari hidupku. Tidak ada lagi tersisa waktu untuk melupakanmu. Aku mencintaimu dengan nafas, senyuman, air mata, segalanya yang ada padaku. Bahkan jika dewa menghendaki, aku akan tetap mencintaimu sesudah mati. Sepasang kaki gadis yang indah melangkah di atas jalanan setapak. Jalanan itu menuju ke sebuah tebing sungai yang curam. Setelah sepasang kaki yang indah tersebut lenyap di balik rimbunan bunga-bunga liar, menyusul sepasang kaki yang lain, sepasang kaki laki-laki yang kasar dan berotot. Ratna Lumbini berhenti sesaat, perasaannya tidak enak. Dipalingkannya wajahnya ke sekitar, suasana sepi senyap. Akhirnya gadis itu kembali melangkah. Memang firasatnya benar, seorang laki-laki dengan tubuh gempalnya diam-diam membuntutinya. Dialah Sawung Rame, pendekar bayaran yang bekerja di rumah Busutarai. Mudah-mudahan aku tidak terlalu lama menunggu. Mudah-mudahan Kakang Janaka segera datang. Lepas tengah hari nanti, aku harus sudah sampai di rumah kembali. Jangan sampai ayah Busu pulang sebelum aku tiba. Bangun Ki Baleh, bangun. Tidur melulu. Ada apa lagi kepala gundul? Mengganggu orang tidur saja pekerjaanmu. Aku beli nasi bungkus Ki Baleh, tapi hanya untukku sendiri. Soalnya tadi Ki Baleh aku tawari tidak mau. Ya sudah, aku makan sendiri ya Ki Baleh. Dasar kepala gundul pelit. Pelit bagaimana Ki Baleh? Tadi sudah kutawari, Ki Baleh tidak mau. Ya sudah, aku beli nasi bungkus untukku sendiri. Ya sudah, sisanya mana? Duitmu yang 5 kepeng mana? Hah? Masih ada? Ini di kantongku. Kalau memang kamu tidak pelit, sini, berikan untukku duitmu yang 5 kepeng itu. Tidak boleh. Aku tidak suka melihat Ki Baleh mabuk. Kalau 5 kepeng ku berikan, pasti Ki Baleh mau beli tuak lagi kan? Tidak boleh. Kalau untuk beli nasi boleh. Aku makan ya Ki Baleh. Makan saja sendiri. Loh, kok terus diam? Ada apa? Sudah, makan situ. Aku tidak akan mengganggumu. Makan sampai kenyang. Tidak enak ya lauknya, hah? Tidak Ki Baleh. Loh. Lauknya ikan, enak. Di bumbu rendang. Ikan gurame kesukaanku. Ya sudah, cepat makan. Jangan takut, aku tidak akan minta. Bukan soal makanannya Ki Baleh. Lalu,
Soal apa? Tiba-tiba aku sedih. Rasa-rasanya hidupku nelangsa sekali, Ki Bale. Setiap hari, pagi, siang, malam, aku keluyuran sendirian, mencari sesuap nasi seketemunya. Iya. Aku tidak punya pekerjaan. Seringkali aku merasa iri pada anak-anak yang lain. Mereka bisa makan kenyang tanpa harus pergi kemana-mana. Bisa bermain bersama teman-temannya, melonjak-lonjak kegirangan. Kalau capek, mereka bisa istirahat dengan tenang di rumahnya. Ya, karena mereka tidak nakal seperti kamu. Siapa yang menyuruh kamu keluyuran coba? Tidak ada yang menyuruhku, Ki Bale. Nah, Aku keluyuran ke sana kemari, mengikuti irama nasibku yang tidak ketahuan juntrungannya. mengapa kamu tidak diam di rumah saja? Hah? Rumah siapa, Ki Bale? Aku tidak punya rumah. Tidak punya rumah? Lalu orang tuamu di mana tinggalnya? Aku tidak punya orang tua lagi. Bapakmu? Ibumu? Dua-duanya sudah tidak ada. Ibuku konon kabarnya meninggal setelah usiaku genap 1 tahun. Dan beberapa saat kemudian bapakku sakit. Kemudian juga ia meninggal menyusul ibuku. Jadi aku tidak punya siapa-siapa lagi, Ki Bale. Tidak punya saudara. Dulu waktu masih kecil, aku pernah ikut orang. Iya. Tapi nasib orang yang kuikuti juga sial. Rumahnya kebakaran. Harta bendanya habis. Dia menjadi gelandangan. Aku pun ikut menjadi gelandangan. Dan sampai akhirnya orang tua angkatku itu juga meninggal dengan hina di pinggir jalan. Sejak saat itu aku hidup sendirian, Ki Bale. Baru kali ini kamu bercerita tentang kehidupanmu. Ya, kalau dipikir-pikir berat juga. Wah, maafkan aku ya, Kepala Gundul. Tidak selayaknya aku berkata-kata kasar kepadamu. Tidak apa, Ki Bale. Aku sudah biasa menerima kata-kata kasar dari orang-orang. Aku sudah terlalu biasa dihina, dinistakan orang. Mungkin memang ini sudah menjadi nasibku. Sudah sesaat lamanya Ratna Lumbini menunggu di ceruk tebing. Dia mulai kelihatan gelisah. Dia takut akhirnya Risang Janaka tidak muncul memenuhi permintaannya lewat surat. Tapi mendadak mata gadis itu berbinar-binar ketika melihat sosok pemuda idamannya mendadak sudah berdiri di depannya. Kakang, aku kira kau tidak mau datang. Apakah orang tuamu tahu kau pergi ke tempat ini? Aku tidak berterus terang pada mereka. Soalnya pasti mereka tidak akan memberiku izin. Jadi kita bermain di belakang punggung Tuanku Busutarai. Nanti kalau sampai ketahuan, aku bisa celaka, Lumbini. Jangan tarik aku ke kubangan lumpur yang hina, Lumbini. Kakang, sudah beberapa hari kita tidak bertemu. Setelah bertemu, kakang ngomong begitu. Aku jadi tidak enak. Mestinya kita berbahagia, karena hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk bertatap muka. Aduh, kakang, aku sudah kangen sekali. Ayo, dekaplah aku, seperti dulu itu. Kakang, ayo, kok diam saja? Lumbini, mengapa kau seret aku ke dalam perkara yang bisa mendatangkan bencana dalam hidup kita? Sudahlah, jangan bicara macam-macam. Belum tentu terjadi sesuatu. Yang penting sekarang kita bahagia. Ayo kakang, ayo, peluklah aku. Aku sudah kangen sekali. Akhirnya Risang Janaka mendekap gadis itu. Ratna Lumbini merasa nyaman ketika meletakkan kepalanya di dada sang kekasih.
Sementara itu, di tempat yang tersembunyi, di balik semak-semak liar, sepasang mata mengawasi. Saung Rame Manggut-Manggut tersenyum sinis. Jadi mereka sudah kencan mau ketemu di sini. Baik, aku punya sesuatu yang berharga untuk kulaporkan pada Nyai Busutarai. Aku benar-benar sedih, Ki Bale. Aku tidak tahu nasibku nanti bagaimana. Sudahlah, soal nasib serahkan pada Dewata Agung. Kita manusia hanyalah sekedar ciptaannya. Kalau kita diciptakan, pasti keperluan kita juga diurus. Kebutuhan kita dicukupi. Dewata Agung Maha Adil dan bijaksana. Tidak mungkin kita diterlantarkan, sekalipun kita hidup tanpa orang tua. Ki Bale, Ya, kalau uang 5 kepeng ini kuberikan padamu, maukah Ki Bale mengangkatku sebagai anak? apa? Apa katamu, Kepala Gundul? Hah? Kamu mau kuangkat anak? Iya, Ki Bale. Sejak kecil, aku tidak pernah merasakan mempunyai orang tua. Aku hanya ingin diakui sebagai anak. Aku hanya ingin sebutan orang tua, bapak atau ibu, sekalipun mereka bukan orang tua kandungku sendiri. Ini Ki Bale, ambillah 5 kepeng ini. Tapi akuilah aku sebagai anakmu. Sebentar. Jangan terburu nafsu. Sungguh Ki Bale, aku tidak akan menyusahkanmu. Aku berjanji, aku akan mencari makan sendiri. Tapi aku ingin sekali menjadi seorang anak. Aku ingin sekali mempunyai sebutan anak seperti anak-anak yang lain. Tidak semudah itu. Bisa saja aku menganggapmu sebagai anak, mengangkatmu sebagai anak. Tapi bagaimana tanggung jawabku nanti? Memang banyak sekali orang yang menginginkan anak. Tapi apakah dia mampu memelihara sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan si anak? Sebab ketahuilah, banyak sekali orang tua kandung, tapi dalam kenyataannya mereka tidak pernah punya anak. Sebab pengakuan anak harus disertai pengertian, cinta maupun pengorbanan. Kalau aku mengangkatmu sebagai anak, berarti aku harus berkorban untukmu, mencintaimu, dan mengerti apa yang kamu butuhkan. Aku harus menyediakan semuanya itu. Aku harus memperhatikan kesehatanmu, pertumbuhanmu, kecerdasanmu, dan sebagainya. Tidak usah Ki Bale. Ki Bale tidak usah memperhatikan aku sampai sekecil-kecilnya seperti orang tua benar-benar. Cukup kalau Ki Bale menganggapku sebagai anak, dan aku akan menganggap Ki Bale sebagai bapak. Sudah, begitu saja. Aku bisa cari makan sendiri. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Tapi kalau dalam angan-anganku ada seorang bapak, rasa-rasanya aku tidak perlu cemas lagi. Aku tidak perlu merasa kesepian lagi, seperti selama ini Ki Bale. Ya, kalau begitu, ya tidak apa-apa. Boleh saja kamu menganggapku sebagai bapak, dan aku akan menganggapmu sebagai anak. Tapi benar ya, kamu harus cari makan sendiri. Benar Ki Bale. Soal makan bagiku mudah. Walaupun tidak punya orang tua, walaupun hidup sebatang kara, walaupun masih bocah, ada saja yang merasa kasihan padaku dan memberiku sekedar makanan. Ya. Terus bagaimana kalau tiba-tiba kamu sakit? Hah? Apakah aku harus mencarikan obat? Apakah aku harus menungguimu siang dan malam? Hah?
Tidak usah Ki Bale. Selama ini aku juga pernah sakit parah. Hampir tidak ada yang datang menengokku. Terus bagaimana lagi? Apalagi menolongku. Tapi karena Dewata Agung Maha Adil, akhirnya aku sembuh sendiri. Tidak usah Ki Bale repot-repot. Pokoknya Ki Bale jangan khawatir. Aku tidak akan merepotkanmu. Aku tidak akan mengganggu waktu-waktu luangmu. Aku hanya butuh sebutan. Ya sudah, boleh. Soal yang lain-lain itu bagaimana nanti saja. Masa aku tega melihat kamu tergeletak dalam keadaan sakit atau kelaparan? Ya, walaupun tukang mabuk, Ki Bale Ororo ini juga masih tergolong orang waras. Loh, apa ini? Uangku yang 5 kepeng, ambil saja untuk Ki Bale. Tidak usah. Ambil saja, aku rela Ki Bale. Lagi pula, aku sudah berjanji pada Ki Bale. Sudahlah, simpan saja untukmu sendiri, ya. Ayo Ki Bale, ambil. Atau Ki Bale mau kubelikan tua? Tidak usah. Apa kupingmu sudah budak? Apa kau pikir Ki Bale ini sudah jadi orang sinting, orang gila, tidak punya otak apa? Mana sampai hati aku makan uangmu hanya dengan imbalan mengangkat anak. Sudahlah, jangan bikin aku malu. Jelek-jelek begini, tua-tua begini, Ki Bale Oro-Oro masih punya harga diri. Artinya Ki Bale tidak jadi mengangkatku menjadi anak. Artinya aku tidak jadi punya bapak. Dan aku akan tetap sendirian di dunia yang buas serba kejam ini. Kalau begitu, baiklah. Bukan begitu. Dengar ya, jangan menangis. Kamu tidak usah ribut soal orang tua, ya. Semua manusia juga pada akhirnya cepat atau lambat akan kehilangan orang tua. Sekarang yang penting hidup sama-sama. Sebutan memang penting, tapi yang lebih penting adalah isinya, hubungan batinnya, kasih sayangnya, ketulusan hatinya, serta pengertiannya. Ki Bale Oro-Oro tak lagi mampu menyembunyikan rasa harunya. Matanya sampai berkaca-kaca. Dia usap kepala gandu sambil berbisik dalam hati. Jangan takut, Gundul. Ada yang lebih besar, lebih kuat, lebih berkuasa yang akan memelihara kita semua. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Nasib apa yang akan membawa mereka? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur dalam episode Cundrik Mataram. Sampai jumpa.